فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد. Pembahasan yang lalu kita selesai dari babun nasakh, pengertian jenis-jenisnya dan juga syaratnya. Nah, mengenai syarat-syarat nasakh apa saja? Indah Ahmad. Nah, harus nasikh itu lebih akhir daripada mansukh. Harus diketahui yang demikian itu. Dan bisa mengetahuinya dengan beberapa metode, di antaranya apa? Mbak Zaid. Untuk bisa mengetahui yang ini lebih akhir dari yang lain, nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga apa lain? Penegasan para sahabat bahwasanya itu datang belakangan, atau yang lainnya lagi dengan tarikh. Syarat yang kedua apa? Pada nasakh Ahmad. Umar. Nak berangkat. Apa Zakaria? Nasikh dan mansukh dua-duanya harus sabit. Ini bahkan hendaknya diletakkan yang pertama kali. Karena kalau salah satunya sudah diketahui tidak sabit, maka sudah tidak perlu repot-repot. Nasikh dan mansukh kedua-duanya sabit. Kemudian baru diketahui nasikh itu datang belakangan. Kemudian syarat ketiga apa ada? Kedua dalil tersebut tidak mungkin disinkronkan. Selama mungkin disinkronkan dijamak, maka harus ditempuh jalan tersebut. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Babun fi bayani ma yuf'alu fi at-ta'arudi bainal adillati wat tarjih. Bab tentang penjelasan apa yang hendaknya dilakukan pada ketidaksinkronan dalil-dalil dan penjelasan tentang permasalahan tarjih. Dan bab ini ikhwanifillah, bab yang sangat penting, karena ta'arud bainal adillah, yaitu ketidaksinkronan antara dalil-dalil ini, kalau seorang tidak bisa menempuh jalan keluar, maka akan menimbulkan muskilah yang panjang. Bahkan tidak sedikit mereka yang tersesat dikarenakannya. Padahal prinsip mendasar yang harus ada pada setiap muslim bahwasanya dalil-dalil tidak mungkin di sana ada ta'arud yang hakiki, yaitu tidak ada ketidaksinkronan yang sejati. Tapi ketidaksinkronan tersebut muncul karena apa? Karena pandangan kita. Adapun hakikatnya tidak. Kenapa? Karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin perkara yang sama-sama datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian saling bertolak belakang. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Demikian pula masalah tarjih, masalah yang sangat penting.
untuk seorang bisa menentukan mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang ada ketika tidak memungkinkan untuk dipilih semua jalan, baik itu jalan jamak maupun nasikh wal mansukh. Tapi sekarang kita baca qala al-Imriti rahimahullah, ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'ati aqsami imma umumun aw khususun fihima aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma aw fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin dhahar. Ta'arud yang ada pada nutqain, yang dimaksud dengan nutqain ay nassain, dua nas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh hafizahullah, an-nutqain maknahu an-nassain. Nah, nasu ayatin ma'a hadis. Nah, nas yang berupa ayat bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au haditsun ma'a hadis, atau hadis bersama dengan hadis yang lain. Yang penting dua nas, baik itu nas Al-Quran bersama dengan nas hadis. Dilihat adanya ketidaksinkronan, atau hadis dengan hadis, atau ayatun ma'a ayah, atau ayat dengan ayat yang lain. Wa qismut ta'arud wa qussimat ta'arudu ila arba'ati aqsam, dan ta'arud dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu imma umumun aw khususun fihima aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma, yang kedua, aw fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fi wajhin dhahar. Nah, nanti akan diperinci oleh Syekh hafizahullah ta'ala tentang makna dari keempat jenis ini. Sekarang butuh kita ketahui makna ta'arud terlebih dahulu. Qala at-ta'arudu lughatan at-taqabul wat tamanu', yaitu saling bertolak belakang, saling berbenturan, atau saling saling menolak. Wasilahan taqabulud dalilain fi haitsu qad yadhharu mukhalafatu ahadihima lil akhar. Secara istilah yaitu berbenturannya dua dalil di mana nampak penyelisihan salah satu dari keduanya terhadap dalil yang lain. Jadi dua dalil berbenturan, yang satu menyelisihi dalil yang kedua. Tapi ini menurut pengamatan orang yang melihatnya. Makanya dikatakan bihaitsu qad yadhharu mukhalafatu ahadihima lil akhar. Faqauluna qad yadhharu ay inna hadza qad yadhharu li ba'din nas aw fihi anna fihi ta'arudan. Wa illa fa fil haqiqati la yumkinu thubutu nassaini muta'aridaini min kulli wajhin la yumkinu al-jam'u bainahuma wala an-naskhu. Hatta qala Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, man ya'tini bin nassaini thabitaini 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam u'allif lahu bainahuma. Jadi kata qad yadhhar, nah maknanya bahwasanya ketidaksinkronan ini, berbenturannya dua dalil ini khanifillah, itu terkadang nampak pada sebagian orang bahwasanya pada dalil tersebut ada ta'arud. Nah, walaupun pada hakikatnya tidak mungkin dua nas yang sabit kemudian keduanya bertolak belakang dari semua sisi.
yang tidak mungkin untuk dijamakkan, tidak mungkin untuk disinkronkan. Ini tidak mungkin, ikhwan fillah. Nah, demikian pula dua nas yang sabit kemudian tidak bisa ditempuh jalan nasakh. Nah, jika memang tidak mungkin untuk jamak, ya harus ditempuh jalan nasakh atau kemudian jalan tarjih. Nah, kalau tidak bisa ketiga-tiganya yang ditempuh, ini tidak mungkin dalam syariat. Makanya Ibnu Khuzaimah sampai mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku dua nas yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya bertentangan satu sama lain, maka aku akan pertemukan untuk dia kedua nas tersebut. Dalam artian akan aku berikan penjelasan tentang bagaimana jalan mensinkronkan dua nas yang terlihat bertentangan tadi. Qala fala yumkinu ta'arudu baina nususi syari'ati haqiqatan, lakin qad yadhharu li ba'din nasi anna fiha ta'arudan. Ini kalimat penting diingat-ingat. Ya, tidak mungkin ta'arud itu dalam nas syariat itu secara hakiki, tapi sesuatu yang nisbi, ya fanifillah. Sesuatu yang nisbi maksudnya apa? Terkadang nampak ta'arud tersebut pada sebagian manusia, tapi bagi yang lain mereka bisa mensinkronkannya. Fattaharuz biqaulina qad yadhhar aula min qauli ba'dihim bihaitsu yukhalifu ahaduhum al-akhar fal jazmu bi mukhalafati laysa bisahih. Maka taharruz yaitu berusaha membatasi dalam pengertian dengan perkataan kami qad yadhhar ini lebih utama dari perkataan sebagian ulama dalam memberikan pengertian ta'arud, yaitu taqabulud dalilain bihaitsu yukhalifu ahaduhum al-akhar. Tanpa ada penambahan kata qad yadhhar. Kenapa? Sebab menjazm, yaitu menegaskan adanya mukhalafah, ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena hakikatnya dalam dalil-dalil tersebut tidak ada apa? Tidak ada perselisihan. Paham? Selama dalilnya sahih, kedua-duanya sahih, mesti bisa disinkronkan. Tsumma qassama al-mu'allif rahimahullahu ta'ala at-ta'arud ila arba'ati aqsam. Kemudian mu'allif membagi ta'arud menjadi 4 jenis. Al-qismul awal an yakuna an-nassani 'amain. Wa asyara ilaihi biqaulihi imma umumun. Ini jenis yang pertama, yaitu dalil-dalil yang terjadi ta'arud tersebut kedua-duanya nas yang sifatnya umum. Al-qismu tsani an yakuna an-nassani khassain aw khususun fihima, yaitu kedua nas tersebut nas yang sifatnya khusus. Al-qismu tsalits ta'arudu nassin 'amin ma'a nassin khas, yaitu bertentangannya atau ketidaksinkronan antara nas yang umum bersama dengan nas yang khusus. Au kullu nutqin fihi wasfun minhuma au fihi kullun minhuma wa yu'tabar. Baik. Yang ketiga yaitu ta'arud nas yang umum bersama dengan nas yang khusus. Wa asyara li hadza biqaulihi aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma, ai wasfun minal umum aw al khusus, masing-masingnya. Baik. Al-qismur rabi' an yakuna kullun min an-nassaini fihi ma umumun wa khusus. Umumun min wajhin wa khususun min wajhin. Baik. Ini yang keempat, au fihi kullun minhumma wa yu'tabar kullun minal wasfaini fihi wa fi wajhin dhuhar. Berarti jenis yang ketiga afanifillah, ada ta'arud antara yang umum dan yang khusus. Kemudian yang keempat ada ta'arud dua nas. Nas ini afanifillah dari salah satu sisi ada sisi keumuman, sisi yang lain ada sisi kekhususan. Kedua-duanya seperti itu. Bagaimana mensinkronkan 4 jenis ta'arud ini? Baik. Qauluhu min wajhin dhuhar, yakni al-umum min wajh. Yakni al-umum
min wajhin wal khusus min wajhin. Ma yastami'ul 'umumu wal khususu min wajhin wahid, fa hadha la yumkin. Balil 'umum bi'tibari syai'in wal khusus bi'tibari syai'in akhar. Yang dimaksud min wajhin dhahar, ya kullun minal wasfain, masing-masing dari kedua sifat itu, yaitu adanya sifat umum dan sifat khusus, ya kan? Nah, yaitu keumuman di salah satu sisi dan khusus di salah satu sisi. Ya, tidak bertemu keumuman dan kekhususan tersebut dari satu sisi saja, kan? Ini tidak mungkin pada dua dalil yang terjadi ta'arud. Misalnya, nah sama-sama penunjukan umumnya dan sama-sama penunjukan khususnya, kedua dalil demikian sifatnya, ini tidak mungkin. Tapi apa? Salah satu dalil menunjukkan umum, nah di salah satu perkara. Kemudian dalil yang kedua juga memiliki makna umum tapi di perkara lain. Kemudian juga ada sisi kekhususan pada masing-masing kedua dalil tersebut. Baik. Nah, wabil amthilati tattadhihu hadhil aqsamu kulliha. Nah, tattadhihu hadhil aqsamu kulluha. Dengan contoh maka semuanya akan menjadi jelas. Nanti akan dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Maka jamak di antara dalil-dalil yang terjadi ta'arud, nah maka yang pertama kali harus ditempuh ikhwanifillah yaitu al-jamak. Nah, al-awwalan yang dimaksud adalah al-qismul awal wal qismul tsani. Wa huma ta'arudu amain wa ta'arudu khassain. Yaitu ketika dua nas yang umum terlihat ta'arud atau dua nas yang sifatnya khusus terlihat ta'arud. Maka pertama kali yang kita awali adalah menjamak kedua dalil tersebut. Mithaluhu hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma ya'ti qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yanzuruna wa la yufun wa yakhununa wa la yu'tamanun. Al-hadits fi sahihain an Imran bin Husain wa an ghairihi. Fa hadha an-nassu fihi dhammu kulli man shahida qabla an tutlaba minhu asy-syahadah. Nah, yaitu berhubungan dengan apa? Tsumma ya'ti qaumun yashhadun wa la yustashhadun. Akan datang suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Ini celaan. Karena hadis dalam konteks celaan. Nah, berarti apa? Sifatnya umum, ikhwanifillah. Taib ya'ti qaumun. Nah, di mana sisi keumumannya? Yaitu tsumma ya'ti qaumun yashhaduna wa la yastashhadun. Ya, mencakup siapa saja yang mereka bersaksi padahal tidak dimintai saksi. Nah, wa jaa min hadits Zaid bin Khalid al-Juhani fi sahih Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu syuhada'i alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Ini juga memiliki makna umum, yaitu sebaik-baik saksi yaitu yang datang mempersaksikan sebelum dia diminta. Fa fihi madhu kulli man ata bi syahadati qabla an yus'al. Kalau tadi celaan semua yang bersaksi sebelum diminta. Yang kedua, pujian untuk semua yang bersaksi sebelum diminta. Nah, fa hadzani nassani al-amani zahiruhuma ta'arud. Kedua nas ini yang bersifat umum, zahirnya ta'arud. Aw qad yafhamu minhuma at-ta'arud. Fa'awwalu ma nabda'u bihi an najma'a bainal haditsain. Maka yang pertama kali untuk kita tempuh adalah mensinkronkan antara kedua hadis tersebut. Wa qad ikhtalafat aqwalul ulama fil jam'i bainal haditsain.
Dan para ulama telah berselisih dalam mensinkronkan antara kedua hadis ini. Nah, dalam artian jalan-jalan yang mereka tempuh untuk mensinkronkan berbeda-beda. Tapi semua sepakat selama mungkin untuk dijamak harus dijamak. Tayyib man habba an yuraji'aha fahiya madhkuratun fi Fathil Bari lil Hafidz Ibnu Hajar 'inda al-hadits. Wa ahsanu tilkal aqwal qaulan, dan yang paling baik dari kedua pendapat tersebut adalah dua pendapat ini. Yang paling baik dari pendapat-pendapat yang ada. Al-qaulul awwal annal madha yuhmalu fi haqqi man indahu syahadah. Nah, la ya'lamu biha sahibuha. Bahwasanya pujian itu dibawa pada hak seorang yang dia memiliki suatu persaksian, tapi orang yang mau dipersaksikan tidak tahu siapa yang mau jadi saksi. Nah, sehingga sebelum diminta dia mempersaksikan. Kenapa? Karena tidak akan tahu siapa yang bisa menjadi saksi. Fayakunu fihi bayanun lil haq, sehingga jadilah pada persaksian dia penjelasan tentang al-haq. Dalam artian akhwani fillah, dibutuhkan saksi, cuman orang mau mencari saksi siapa? Tidak tahu, ya tidak. Maka datang orang kemudian mengatakan aku yang akan bersaksi sebelum diminta. Nah, maka di sini dipuji. Kenapa? Karena dengannya dia menjelaskan al-haq. Wa dhammu yuhmalu 'ala man indahu jur'ah 'ala syahadah. Dan celaan dibawa pada kondisi orang yang memiliki jur'ah, yaitu memiliki taib, yaitu dia terlalu berani. Apa istilahnya yang perlu? Enggak, maksudnya terlalu berani tapi tidak peduli antara baik dan benar. Nah, taib memiliki kesembronoan dalam bersaksi. Dia sembrono dalam bersaksi. Nah, tidak peduli benar atau salah. Nah, warubbatun fiha, dan memang dia memiliki keinginan untuk menjadi saksi, apalagi zaman sekarang. Jadi saksi bisa viral, terkenal misalnya. Nah, ma'anna sahibal haqqi ya'lamu biwujudi hadza syahid, bersamaan dengan sahibul haq, orang yang memiliki hak itu tahu adanya saksi tersebut. Walam yatlub minhu, dan tidak meminta darinya. Kenapa? Karena khawatir dia ketika jadi saksi malah membuat masalah baru misalnya. Nah, ini dicela yang seperti ini. Ini langkah yang ditempuh oleh sebagian ulama untuk menjamak kedua hadis tadi. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna qaulahu yashhaduna wa la yastashhadun ay indahum hirsun ala syahadah walau bizur. Maksudnya mereka itu punya semangat untuk bersaksi walaupun dengan saksi dusta, wal kadzib, dan kebohongan. Fahum harisuna ala syahadati ta'akkulan wa talaban lil amwal hatta ala sabilil kadhibi wa sur. Nah, sehingga mereka itu sangat berambisi, sangat bersemangat untuk memberikan saksi. Kenapa? Karena untuk cari makan dan untuk mencari harta. Taib, walaupun dengan dengan kedustaan. Ini yang dicela. Wa hadits Zaid bin Khalid yang berupa ujian, yaitu mahmulun ala man syahida bil haq, dibawa pada kondisi orang yang bersaksi dengan al-haq. Wa Syekhul Islam rahimahullahu taala ikhtara al-wajh tsani, wa amma an-Nawawi wal Hafidz Ibnu Hajar fayamilani ila al-wajh al-awwal. Syekhul Islam memilih pendapat yang kedua, yaitu yang dipuji yang bersaksi dengan al-haq. Selama dia bersaksi dengan kebenaran, ya dipuji karena dengannya tegak kebenaran. Sedangkan yang dicela ikhwanillah yaitu orang yang inginnya cuma bersaksi walaupun dengan kedustaan. Ini pilihan Syekhul Islam. Adapun Nawawi dan Ibnu Hajar condong kepada pendapat yang pertama. Dan walladzi yadhhar annal qaul tsani aqwa, dan yang nampak bagiku bahwasanya pendapat kedua lebih kuat.
Qala Syekhul Islam rahimahullah yu'ayyiduhu anna al-haditha dzukira fihi hisalul munafiqin wa hiya al-khiyanah wa adamul ifa'i bin nudhur wa kadzalika syahadatuz zur alladhi fiha al-kadhib. Yang menguatkan pendapat kedua bahwasanya hadis disebutkan padanya sifat-sifat munafik. Yaitu khianat, tidak memenuhi nadar. Demikian pula persaksian dusta yang padanya kedustaan. Sehingga cocok disebutkan bersama-sama. Tayyib. Wa idza ta'arada nassani khassani fanabda'u aidan bil jam'i bainahuma. Ini contoh, tadi kita selesai dari contoh ikhwanifillah dua nas yang sifatnya umum. Dua nas yang sifatnya umum. Sekarang contoh dua nas yang sifatnya khusus. Wa idza ta'arada nassani khassani fanabda'u aidan bil jam'i bainahuma. Mithalu dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra yauman nahri bi Mina. Yakni fi hajjatil wada'. Nabi salat zuhur pada pada yaumun nahar di Mina pada haji wada'. Baik. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu fi Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra bi Makkah fi nafsil yaum yauman nahar fi hajjatil wada'. Perhatikan dua nas yang khusus, ya kan? Khususnya apa? Menjelaskan salat zuhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada di hari apa? Di hari nahar. Hari nahar itu kapan, Umar? Tanggal 10 Hijriah. Yaum Idul Adha. Tayyib. 10 Hijriah bilang apa? Coba. Tayyib. 10 Dzulhijjah. Tayyib. Salah cetak tadi. 10 Dzulhijjah pada hari Idul Adha. Ini khusus ikhwani. Fal'an ta'arada haditsani khassan. Ya, sekarang dua hadis yang khusus saling bertentangan. Ai kilahuma fi halatin khassah. Kedua-duanya pada kondisi yang khusus. Wa hiya salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra yauman nahri fi hajjatil wada'. Yaitu salat zuhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari nahar di haji wada'. Sekarang bagaimana menjamakkan al-jam'u bainahuma? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa tawafal ifadah duha fi Makkah. Fadrakathu salatul dhuhri wa huwa bi Makkah wa salat dhuhra bi Makkah. Jamaknya ikhwanifillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf ifadah di waktu duha di Makkah, kemudian mendapati waktu salat zuhur dalam keadaan beliau masih di Makkah. Maka fa salat dhuhra bi Makkah, maka beliau pun salat zuhur di Makkah. Kemudian tsummal hajja ba'da an yantahiya min tawafil ifadah wayantahi min a'malihi yarji'u ila Mina min ajli mabit. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an salat dhuhra raja'a ila Mina fawajada nasan min ashabihi lam yusallu dhuhra fa shalla bihim marratan ukhra nafilah. Ini pensinkronan kedua hadis. Jadi setelah salat zuhur di Mekah, kemudian beliau selesai dari amalannya afanifillah, maka beliau akan kembali ke Mina untuk mabit setelah selesai tawaf ifadah. Maka Nabi kembali ke Mina, tapi mendapati para sahabat belum sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur di Mekah, beliau menuju ke Mina. Ternyata sampai di Mina belum sholat zuhur para sahabat, maka beliau pun sholat bersama dengan mereka dengan niatan sunnah. Fahadal jam'u aula min an naqul hadits Ibnu Umar asah min hadits Jabir. Jamak ini lebih utama daripada kita mengatakan bahwasanya hadits Ibnu Umar lebih sahih daripada hadits Jabir. Kalau seperti ini, metode apa? Bahwasanya satunya diambil dikatakan lebih sahih, satunya kurang sahih sehingga ditinggal. Metode apa? Tarjih.
Ini jalan terakhir, Pak. Selama masih bisa digabungkan, gabungkan. Nah, hadits Jabir wahim, atau dikatakan bahwasanya di Jabir ada kekeliruan. Ini tidak betul. Fal jam'u awwalu ma yanbaghi 'alal muttafaqih. Sebab jamak adalah perkara yang paling pertama kali hendaknya ditempuh oleh seorang mutafaqih, seorang yang mempelajari fikih. Baik. Ini dua contoh, diingat-ingat padanya faedah juga. Nah, bukan hanya sekedar contoh, tapi sekalian kita mempelajari dua hadis tersebut, atau dua kasus tersebut. Nah, naktafi bihadza walhamdulillah.